Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Komite Diklat RSI Namira. Saya akan menyampaikan pelatihan yang saya peroleh kemarin. Materi yang disampaikan adalah implementasi penata gunaan anti mikroba. Kenapa PGA ini menjadi penting atau PPA ini menjadi penting untuk dilaksanakan? Yang pertama, tentunya melaksanakan amanat Permenkes nomor 28 tahun 2021, di mana setiap rumah sakit itu harus mengendalikan resistensi antibiotik, karena sekarang ini resistensi antimikroba ini merebak di mana-mana dengan banyaknya penggunaan antibiotik, baik didapatkan di rumah sakit, klinik, puskesmas ataupun apotik. Itu banyak yang menyebabkan bakteri itu resisten terhadap antibiotik. Sementara penemuan antibiotik yang terbaru itu tidak ada, dan antibiotik yang mudah resisten itu sangat banyak sekali, sehingga dari pemerintah perlu diadakan atau dilaksanakan program PPRA ini sendiri, pengendalian resistensi antimikroba, supaya menjaga tetap sensitivitas dari antimikroba itu sendiri terhadap bakteri. Di dunia ini kematian akibat kasus infeksi itu sampai 10 juta per tahun, dengan biaya beban pos sampai 100 triliun US dollar. Ini kalau kita misalnya beli kendaraan, kita bisa mendapatkan kendaraan ini 3.500.000 kendaraan yang bisa kita beli dari biaya penanganan ini infeksi aja. Terus ini presentase antibiotik yang udah resisten dan tidak yang resisten terhadap biaya pelayanan di rumah sakit, biaya kos rumah sakit, di mana dengan pasien yang tidak resisten antibiotik menghabiskan biaya perawatan tuh sampai 10.400 US dollar. Sementara kalau pasien dengan antibiotik yang udah resisten itu bisa tambah 6.000 US dollar karena lamanya pelayanan atau penyakit infeksi yang tidak tertangani karena resistensi antibiotik. Ini 6 prioritas patogen antibiotik yang menyebabkan kematian antibakteri, Mas. 6 prioritas bakteri yang menyebabkan kematian. Yang pertama, bakteri E. coli yang menempati urutan yang paling tinggi. Kemudian ada juga Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Caenobacter, dan yang terakhir Pseudomonas aeruginosa. Ini 6 bakteri yang menyebabkan kematian di dunia. Nah, ini juga kenapa penatagunaan antimikroba ini sangat penting dilakukan di rumah sakit, karena dengan resistensi antimikroba ini sangat merugikan kita, nakes, dalam hal menolong pasien, juga dapat menurunkan mutu pelayanan kesehatan dan dapat meningkatkan biaya pelayanan kesehatan dengan kasus infeksi yang semakin sulit tidak tertangani dan memanjangnya lama rawat inap pasien, menambah beban keluarga pasien baik secara material maupun non material. Resistensi antimikroba ini juga dapat mengakibatkan pasien meninggal dunia. Di Uni Eropa ada 25.000 pasien meninggal dunia per tahun itu karena resistensi dari antibiotik. Karena antibiotik yang tidak sensitif lagi. Dan pemerintah menghabiskan biaya sampai 1,5 miliar euro per tahun. Ini tujuan dari PGA rumah sakit. Yang pertama, mencegah dan mengendalikan resistensi antibiotik, kemudian meningkatkan kualitas penggunaan antimikroba, menurunkan kuantitas penggunaan antimikroba, juga menurunkan belanja antibiotik oleh pengadaan atau farmasi. Kemudian bagi pasien itu sendiri, menurunkan angka kejadian HAIS di rumah sakit, meningkatkan kesembuhan pasien, meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, dan juga menurunkan lama rawat pasien dan biaya rawat.
Ini strategi dalam pengendalian antibiotik resisten. Yang pertama, penggunaan antimikroba secara bijak, tentunya dengan mengikuti panduan praktik klinik penyakit infeksi, kemudian menerapkan pedoman penggunaan antibiotik, dan menegakkan diagnosis penyakit infeksi, memilih antibiotik secara tepat, baik jenisnya, rute, interval, dan durasinya. Ini untuk pengendalian penyebaran. Yang pertama, tentunya adanya kesadaran kebersihan, baik personal maupun lingkungan. Terus kita selalu waspada terhadap transmisi dari bakteri. Kemudian selalu sedia air bersih atau mengonsumsi air bersih, kemudian selalu menerapkan cuci tangan, 5 langkah cuci tangan, selalu melakukan pengelolaan sampah medis dengan baik, kemudian menggunakan APD terstandar. Ini struktur organisasi PPRA di rumah sakit, di mana direktur rumah sakit langsung membawahi ketua komite pencegahan resistensi antibiotik, di mana ada koordinatornya baik di bidang pelatihan, bidang surveillance, dan bidang penatagunaan antibiotik itu sendiri. Tugas dan fungsi tim PGA itu yang pertama yaitu membantu tim pelayanan kesehatan di rumah sakit dan menerapkan atau menggunakan antimikroba secara bijak. Terus juga mendampingi dokter penanggung jawab dalam memilih antimikroba secara tepat. Keanggotaan tim ini terdiri dari dokter spesialis, farmasi klinik, mikrobiologi klinik, dan juga farmakologi klinik ini bila ada. Dan semua anggota tim ini sudah mendapatkan pelatihan khusus di bidang infeksi atau pelatihan PPRA. Ini peranan pimpinan rumah sakit terhadap berjalannya program dari PPRA itu sendiri, tentunya memimpin dan memandu seluruh tenaga kesehatan di rumah sakit untuk bersama-sama mengupayakan pengendalian resistensi antimikroba dengan menetapkan kebijakan dan peraturan tentang PPRA secara menyeluruh, termasuk kebijakan penentuan penatagunaan antimikroba. Dan ini yang paling penting memberikan dukungan manajerial dan finansial untuk melaksanakan kegiatan PGA biar berjalan dengan lancar, baik itu dana atau finansial dalam mengikuti pelatihan PPRA ataupun dalam kegiatan untuk mensukseskan program PPRA di rumah sakit. Kemudian melakukan pembinaan dan penguasaan terhadap kegiatan PGA dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan mutu kegiatan PGA. Adapun peranan ketua dalam tim PGA itu, yang pertama ketua tim itu adalah dokter spesialis yang sudah melakukan pelatihan PPRA, kemudian juga ketua itu memberikan persetujuan untuk penggunaan antibiotik, terutama untuk kelompok reserve, kemudian memberikan prospektif review dan feedback kasus infeksi dengan terapi kepada DPJP, memberikan konsultasi pengelolaan penyakit infeksi, dan juga memimpin forum porkit, yaitu biasanya forum porkit ini membahas kasus sulit, kasus infeksi sulit gitu ya, terutama yang mendapatkan antimikroba golongan reserve. Ini bisa dibahas di porkit. Adapun peranan dokter penanggung jawab pelayanan, tentunya merawat pasien secara etis dan profesional, kemudian menegakkan diagnosis infeksi bakteri, memberikan antimikroba sesuai dengan PPK dan clinical pathway, kemudian bekerja sama dengan tim PGA, KSM, dan tim PGA rumah sakit. Ini peran apoteker dalam PPRA itu sendiri, yaitu menjamin ketersediaan antimikroba. Jangan sampai antimikrobanya itu kosong atau tidak tersedia. Terus juga melakukan priorisasi presepan aware, melakukan review prospektif dan umpan balik, terlibat juga dalam porkit, kemudian memberikan konsultasi, informasi, dan edukasi terkait dengan antimikroba, melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan antimikroba. Ini biasanya nanti akan dilaporkan di
Kemenkes untuk penggunaan antibiotik itu sendiri di rumah sakit. Adapun pelaksanaan PGA di rumah sakit, yang pertama tentu adanya komitmen pimpinan puncak dari direktur, kemudian juga kita dituntut untuk ada panduan pelayanan klinik untuk dan clinical pathway untuk antimikroba atau penyakit infeksi, ada formulir rumah sakit, pedoman penggunaan antibiotik, pelayanan mikrobiologi klinik, kemudian ada PPI, panduan antibiotik kuantitatif baik ataupun kualitatif, dan ada juga pola mikroba atau pola angka kuman. Ini dan semua tenaga kesehatan yang telah dilatih oleh KPRA tentang pengendalian resistensi antimikroba. Dan juga tentunya ada sistem informasi yang mendukung, yang mumpuni terhadap kegiatan dari pelaksanaan kegiatan PGA ini. Nah, ini adalah dalam PPRA di rumah sakit, pertama kita harus menentukan pilot project, di mana pilot project ini adalah proyek percontohan, misalnya di salah satu ruangan pasien, misalnya di sini itu contohnya adalah di ilmu penyakit anak pediatri, itu bisa kita jadiin percontohan untuk program dari PPRA itu sendiri. Nah, kalau udah berhasil bisa kita kembangkan ke ruangan yang lain tahap demi tahap. Sehingga tentunya diharapkan untuk semua ruangan itu menerapkan dari program PPRA itu sendiri. Ini tahap pelaksanaan dari program PPRA. Yang pertama, melaksanakan pembatasan jenis antimikroba, terutama yang termasuk dalam formulir rumah sakit dan pedoman penggunaan antibiotik di rumah sakit. Kemudian melakukan peraturan pengertian otomatis untuk resepan dan penggunaan antimikroba, melaksanakan peraturan otorisasi untuk penggunaan antimikroba kelompok watch dan reserve yang diperlukan, yang ini harus melalui persetujuan dari pihak yang ditentukan oleh pimpinan rumah sakit, dalam hal ini adalah ketua tim PPRA. Kemudian peresepan antimikroba berdasarkan indikasi penyakit infeksi, baik terapi empiris maupun terapi definitif atau indikasi profilaksi antibiotik dikelompokkan ke dalam kelompok akses, watch, dan research. Nah, ini adalah kelompok antimikroba dijadiin 3 kelompok. Ada kategori kelompok akses, ada kelompok watch, ada kelompok reserve, di mana kelompok akses ini terdiri dari amoxicillin, ampicillin, dan lain-lain. Nah, ini kelompok akses ini boleh diresepkan oleh dokter umum, dokter spesialis, kemudian dilayani oleh farmasi. Adapun kategori watch, ini yang waspada, tidak boleh diresepkan oleh dokter, hanya boleh diresepkan oleh dokter spesialis. Tentunya melalui diskusi dengan tim PGA KSM atau PGA unit. Ini yang termasuk dalam kategori watch ini adalah seperti azitromisin, klaritromisin, levofloxacin, moxifloxacin, cefixim, dan lain-lain. Yang terakhir kategori reserve, ini hanya boleh diresepkan oleh DPJP dan melalui persetujuan dari tim PGA KPRA rumah sakit. Kalau kelompok reserve ini ada kayak astrioanam, daptomisin, golongan karbenem, dan lain-lain. Ini adalah alur atau aktivitas PGA sehari-hari, di mana DPJP akan menuliskan resep. Dalam hal ini misalnya DPJP menulis meropenem 1 gram nomor 10. Kemudian resep diserahkan farmasi. Ke farmasi akan menghubungi dari tim PGA. Tim PGA melakukan diskusi dengan DPJP terhadap penggunaan antibiotik ini, apakah perlu diganti atau tetap gitu.
Sehingga setelah misalnya dalam hal diskusi, merovenom misalnya diganti levofloxacin sama DPJP atas persetujuan DPJP, kemudian tim PGA ini akan menghubungi farmasi untuk menyediakan levofloxacin. Levofloxacin diberikan kepada pasien. Ini adalah pengukuran evaluasi penata gunaan antimikroba di rumah sakit. Pengukuran strukturnya yaitu komitmen pimpinan rumah sakit, pedoman PPRA dan PPI, terus KPRA dan tim PGA, PPK dan clinical pathway update, formularium rumah sakit, penata gunaan antimikroba update, dan juga pola kuman yang diupdate 6-12 bulan. Pengukuran prosesnya tentunya data kuantitas dan kualitas antimikroba update, presentasi kategori Kitchen, presentasi penerimaan umpan balik dari tim PGA, presentasi perubahan terapi berdasarkan hasil lab mikrobiologi. Nah, ini pengukuran hasil, bisa dilihat presentasi indikator MDRO, ALOS, readmisi, HAIS, dan mortalitas, biaya antimikroba pasien selama perawatan, dan publikasi aktivitas dan riset PGA. Terima kasih, mohon maaf kalau kurang dalam penyampaian materi. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.